Halo teman-teman. Mesir meliputi area seluas sekitar 1 juta kilometer persegi, yang sebagian besar terletak di Afrika. Hanya semenanjung Sinai yang dipisahkan oleh terusan Suez Asia. Dari segi asal etnis, dari 107,8 juta orang, 68% berasal dari Afrika Utara, 17% dari Timur Tengah, sisanya dari kelompok etnis lain. Menurut penelitian National Geographic Society of America. Oleh karena itu, pertanyaan video ini mungkin tampak konyol. Dengan ciri-ciri tersebut, Mesir digolongkan sebagai Afrika, dan mereka merupakan salah satu anggota pendiri Uni Afrika. Namun, Anda mungkin tidak tahu bahwa mereka juga dianggap sebagai negara di kawasan Timur Tengah. Karena Mesir memiliki 90% penduduk Muslim dan bahasa resminya adalah bahasa Arab. Jadi apa yang membedakan mereka dari bagian selatan Afrika lainnya? Jawaban sederhananya adalah karena sejarah mereka terkait dengan negara-negara Mediterania dan kawasan Timur Tengah. Mari meringkas selama 5.000 tahun untuk memahami. Sekitar tahun 3150 SM, seorang raja bernama Menes atau Narner berangkat untuk menghukum negara-negara kecil di sepanjang lembah Sungai Nil. Membentuk kerajaan bersatu pertama Mesir kuno. Inilah asal-usul peradaban yang diakui dunia. Berkat tanah aluvial yang subur di sepanjang cekungan, ini juga seperti menciptakan sistem kanal untuk mengalirkan air ke ladang dan memprediksi banjir. Saat itu, Mesir memiliki pertanian yang sangat makmur. Dikombinasikan dengan beternak dan menangkap ikan, mereka memiliki lebih banyak timbunan kekayaan. Kekayaan menciptakan waktu luang dan mereka menggunakannya untuk menciptakan sesuatu, membuat hidup lebih kaya. Di antaranya adalah penemuan hieroglif, termasuk gambar untuk mendeskripsikan bahasa. Mumifikasi untuk menyimpan jenazah raja dan pangeran, membangun piramid untuk membuat kuil bagi para dewa dan juga sebagai tempat pemakaman Firaun. Ada juga papirus, wig, kalender, jam tangan, instrumen bedah, kosmetik, pasta gigi, dan lainnya. Semua ini dianggap sebagai penemuan unik pada saat itu. Dinasti Mesir kuno yang paling terkenal adalah dinasti Giza atau dinasti keempat yang berlangsung dari tahun 2613 hingga 2494 SM. Ini juga dikenal sebagai kehamilan emas. Dengan kemakmuran dan kedamaian sepenuhnya. Firaun dianggap sebagai perwujudan para dewa di bumi dan memiliki kekuatan tertinggi. Mereka membangun piramida untuk mengubur diri dengan gagasan bahwa setelah kematian mereka akan terus memerintah di dunia baru. Di antaranya adalah piramida besar Giza yang dibangun untuk Firaun Khufu, juga dikenal sebagai Cheops dalam bahasa Yunani. Ini adalah satu-satunya bangunan yang bertahan dari daftar keajaiban kuno. Karena kekayaan dan kekayaan seninya, Mesir kuno selalu menarik bagi penjajah. Namun, selama hampir 3.000 tahun, mereka hanya memiliki sedikit saingan. Alasannya karena mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk membangun pasukan yang kuat, cukup beradab untuk membuat senjata canggih. Dan kepercayaan kepada para dewa telah menciptakan kekuatan dan kesatuan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, penghalang geografis alami juga menghalangi penjajah. Di sebelah timur dan barat terdapat gurun yang sangat panas dan kering yang sulit untuk dilintasi. Di sebelah utara adalah Laut Mediterania, musuh ingin menyerang membutuhkan angkatan laut yang unggul dan kuat. Di zaman kuno, sangat sedikit negara yang memiliki kemampuan seperti itu. Cara termudah untuk memasuki kerajaan adalah melalui semenanjung Sinai, yang selalu dijaga ketat. Itulah sebabnya Mesir kuno mempertahankan budayanya yang murni dan unik. Keyakinan mereka untuk menyembah dewa juga dipertahankan dan tidak terpengaruh oleh dunia luar. Juga karena hambatan geografis alami, Mesir sering berdagang dengan Yunani dan negara-negara yang berbatasan dengan Mediterania dan Timur Tengah saat ini. Dan hanya sebagian kecil yang pergi ke Libya dan ke selatan ke Sudan di seberang Sungai Nil. Itulah sebabnya praktik ekonomi dan budaya mereka terpisah dari sebagian besar negara miskin di Afrika bagian selatan. Selama periode yang dikenal sebagai Mesir kuno, hanya ada 2 periode ketika mereka dilemahkan oleh perebutan kekuasaan dan ditaklukkan oleh kekuatan luar. Secara khusus, dari tahun 1650 hingga 1550, sebelum Konguin, orang-orang kerajaan Hyksos dari Timur Tengah dengan teknologi senjata yang lebih modern seperti kereta, busur, dan pedang bulan sabit menguasai seluruh utara Sungai Nil. Periode kedua adalah dari 525 hingga 333 SM, ketika mereka ditaklukkan oleh Persia dari Kekaisaran Achaemenid. Namun, masa pemerintahannya tidak berlanjut karena perjuangan bangsa Mesir. Selain itu, sebagian besar raja kerajaan Persia sangat menghormati dan mengasosiasikan budaya dan kepercayaan mereka dengan koloni Mesir. Jadi pada dasarnya, peradaban Mesir kuno dianggap masih ada. Pada 332. SM Alexander Agung, komandan militer terhebat di dunia, mengalahkan Persia dan menjadi penguasa baru. Mesir dengan cepat menjadi pemasok budaya dan makanan penting bagi Kekaisaran Marcelonian. Mirip dengan Persia, orang Yunani memperlakukan koloni dengan toleransi dan hormat. Yunani mereka masih melestarikan gereja, arsitektur, budaya dan tradisi baik orang Mesir. Pada 323 SM Alexander Agung meninggal mendadak dan tidak sempat menunjuk seorang ahli waris. Akibatnya, para pangeran dan jenderal bersaing untuk mendapatkan kekuasaan yang menyebabkan disintegrasi kekaisaran menjadi banyak bagian.
Koloni Mesir, yang dipimpin oleh Jenderal Ptolemeus Isoter, salah satu orang paling terpercaya Alexander, mendapatkan kendali. Dia dan raja-raja berikutnya menyatakan diri sebagai Firaun dan memerintah selama hampir 300 tahun. Mereka membangun sejumlah kuil megah untuk menghormati dewa-dewa Mesir selama banyak dinasti, termasuk Kom Ombo dan Edfu. Karena itu, meskipun mereka adalah penguasa Yunani, mereka tidak mengganggu kehidupan masyarakat Sungai Nil. Perubahan itu benar-benar terjadi hanya pada tahun 30 SM, setelah Cleopatra, Firaun Mesir kuno yang terakhir meninggal, menyebabkan kerajaan itu jatuh. Ceritanya seperti ini: Cleopatra adalah kekasih Kaisar Romawi Julius Caesar dan keduanya memiliki anak bersama. Akibatnya, tahtanya dilindungi oleh kerajaan yang kuat, tidak takut dengan kekuatan internal dan eksternal. Namun, pada 44 SM Caesar dibunuh. Kekaisaran Romawi terjerumus ke dalam perang saudara, di mana dua faksi terkuat adalah Octavianus, ahli waris yang sah, dan Mark Antony, seorang jenderal dekat Kaisar. Cleopatra percaya pihak Antony yang lebih kuat akan menang, dengan cepat berusaha merayu dan menikah dengannya. Namun, satu dekade kemudian, bakat Octavianus terungkap dan menjadi pemersatu kerajaan. Dia mengalahkan Antony dan kemudian menganeksasi Mesir sebagai provinsi Kekaisaran Romawi pada 30 SM. Ini adalah garis waktu yang dianggap oleh para sejarawan sebagai akhir dari Mesir kuno. Setelah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi, budaya dan kepercayaan Mesir berangsur-angsur memudar. Bersamaan dengan itu diperkenalkannya agama Romawi, dari kuil ke dewa dan ritual secara bertahap diganti. Pada akhir abad keempat Kekaisaran Romawi terpecah menjadi dua bagian, Mesir menjadi bagian dari bagian timur yang dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium. Saat ini, kekristenan sedang mencapai puncaknya. Itu diyakini dan dipraktikkan oleh mayoritas warga Kekaisaran. Namun, pada abad ke-7, Kerajaan Rashidun, penerus dinasti pertama Nabi Muslim Muhammad dari Semenanjung Arab, mengalahkan Kekaisaran Bizantium. Mesir dan wilayah taklukan lainnya di Timur Tengah mengalami konversi besar-besaran dari Kristen ke Islam. Ada 3 alasan utama untuk ini. Salah satunya adalah peraturan bahwa jika Anda bukan seorang Muslim, Anda harus memotong sebagian penghasilan Anda untuk membayar pajak kepada negara. 2. Tidak diperbolehkan bergabung dengan militer. 3. Orang Kristen tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam politik dan tidak memiliki kekuasaan dalam pemerintahan. Bahkan dinasti kedua kerajaan Bani Umayyah, penerus Nabi Islam, menghancurkan beberapa warisan Kristen dan menambal kaum pagan. Mengalami pemerintahan Arab yang keras, pada abad ke-10, di bawah Kekaisaran Abbasiyah, Islam menjadi agama dominan di Mesir. Bahasa Arab menggantikan Koptik Afroasia, dan Yunani sebagai bahasa resmi. Semua penguasa berikutnya seperti Kerajaan Mamluk dan Ottoman adalah Muslim. Dengan demikian, budaya dan kepercayaan mereka tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat Mesir. Dikombinasikan dengan migrasi orang-orang dari Timur Tengah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ini mengubah kota Kairo menjadi tempat campur tangan banyak kelompok etnis yang berbeda. Jadi, orang mengerti mengapa mereka berbeda dari bagian Afrika lainnya. Video berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton semuanya. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.